Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi. Sahabat beriman rahimani wa rahimakumullah. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang hukum memotong kuku dan rambut bagi orang yang ingin berkurban sebelum hewan kurbannya disembelih. Sahabat beriman, boleh atau tidaknya memotong kuku dan rambut bagi orang yang ingin berkurban memang masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, perdebatan ini tidak hanya terjadi belakangan ini atau zaman sekarang, seperti yang kita lihat di medsos atau di mana saja. Akan tetapi juga sudah didiskusikan oleh ulama-ulama terdahulu. Ya, permasalahan ini berawal dari perbedaan ulama dalam memahami hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Hadis ini sudah terdokumentasikan dalam banyak kitab-kitab hadis. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Idza dakhala al-ashru min dzilhijjah," ya, apabila 10 telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, "wa arada ahadukum ayyudhiya," dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, ya maka janganlah menyentuh rambut dan kulit sedikit pun hatta yudhiya, sampai selesai berkurban. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ya, pemahaman ulama terhadap hadis ini dapat dipilah menjadi dua kategori. Ya, pendapat yang pertama memahami hadis ini mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang yang berkurban untuk memotong kuku dan rambutnya. Itu pendapat yang pertama. Sementara pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa yang dilarang itu bukan memotong kuku dan rambut orang yang berkurban atau al-mudhahi. Ya, akan tetapi yang dilarang itu adalah hewan kurbannya atau al-mudhaha. Ya, jadi kesimpulannya, ya, sebagaimana yang disimpulkan oleh Mulla Al-Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, beliau menyimpulkan al-hasil annal mas'alata khilafiyatun. Ya, intinya masalah ini adalah masalah khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, menurut Imam Malik, ya, disunnahkan bagi orang yang ingin berkurban, ya, untuk tidak memotong rambut dan kukunya, ya, sampai hewan kurbannya disembelih. Ya, fa in fa'ala kana makruhan. Kalau dia melakukan yang demikian itu, maksudnya memotong kuku ataupun rambutnya sebelum penyembelihan, hukumnya adalah makruh. Ya, jadi Imam Syafi'i dan Imam Malik mengatakan itu hukumnya adalah sunnah tidak memotong kuku dan rambut sebelum hewan kurbannya disembelih. Ya, kalaupun dia memotong kukunya sebelum hewan kurbannya disembelih, maka itu tidak sampai haram atau berdosa, akan tetapi hanya sebatas makruh. Ya, waqala Abu Hanifah, dan Imam Abu Hanifah berkata, huwa mubah. Perbuatan itu boleh-boleh saja. Ya, memotong kuku dan rambut itu hanyalah mubah atau boleh. Ya, tidak makruh jika dipotong, dan juga tidak disunnahkan apabila tidak dipotong. Ya. Waqala Ahmad, adapun pendapatnya Imam Ahmad, ya bitahrimihi, ya beliau mengharamkan melakukan yang demikian itu, memotong kuku dan rambut sebelum penyembelihan hewan kurban. Ya, jadi ini perbedaan pendapat para ulama. Ya, khususnya kita di Indonesia, kita menerapkan mazhab daripada Imam Syafi'i. Ya, pendapatnya itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib tidak memotong kuku sebelum hewan kurban disembelih bagi orang yang ingin berkurban. Ya, adapun jika dia melakukannya mungkin karena ada suatu hal, maka itu hanya dihukumi sebagai kemakruhan, bukan sebuah keharuman yang pelakunya akan disiksa atau mendapatkan dosa, tidak. Ya, jadi seperti itulah hukum memotong kuku bagi orang yang ingin berkurban sebelum hewan kurbannya disembelih. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.